segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ada beberapa ayat yang mana disebutkan 3 ayat itu bergandengan dengan 3 perkara. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin ayat halaman 83, yuqalu salatun ayatin makrunatun bisalasin la yuqbalu wahidatun minha fi ghairil ukhra. Ada 3 ayat yang berhubungan dengan 3 perkara yang tidak diterima dengan salah satunya tanpa dengan ikatan yang lain atau perkara yang lain. 3 ayat diantaranya nomor 1 al-ula qauluhu ta'ala aqimus sholata wa atuz zakat. Melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Poin yang pertama, mengerjakan sholat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Umpama orang itu kaya raya, sholatnya bagus, sholatnya 5 waktu terus menerus, sholat malamnya terus menerus, sholat duhanya terus menerus, tapi sayang tidak mau mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, orangnya kaya, dermawan, reluman, mengeluarkan zakat mudah, setiap saat mengeluarkan zakat, tapi sayang seribu sayang tidak pernah sholat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya antara sholat dengan zakat harus bersamaan dikerjakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman shalla sholata wa lam yu'addi zakata la tuqbala sholatan minhu." Barang siapa yang sholat, mengerjakan sholat dan tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah mampu untuk mengeluarkannya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. Di dalam Al-Quran kalau ada ayat ati'ullaha, pasti diiringi wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah harus disamai, harus diikuti dengan taat kepada utusan Allah. Andai kata salah satunya dikerjakan, mengerjakan sholat dengan baik, tapi tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah, maka apa yang diikutinya atau taat pada Allah tidak diterima oleh Allah. Makanya keduanya antara ati Allah wa ati Rasul harus seimbang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata Allah wa lam yuti Rasulah la tuqbalu itaatihillah." Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka taatnya kepada Allah ditolak, tidak diterima. Ayat yang ketiga, qauluhu ta'ala an ashkurani waliwalidayka wa man syakara Allah ta'ala wa lam yashkur liwalidayhi la yaqbalullah syukrahu. Ayat
yang ketiga adalah syukur kepada Allah harus diiringi syukur kepada kedua orang tua. Artinya kita taat kepada Allah juga harus taat kepada kedua orang tua. Di situ sama dengan hadis ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Apabila ibadah pada Allah dengan tekun, dengan bagus, tapi sayang sering menyakiti hati orang tua, maka ibadahnya taat kepada Allah tidak diterima. Atau sebaliknya, taat kepada orang tuanya bagus, apa yang diperintahkan orang tuanya dilakukan, tapi sayang taat pada Allahnya tidak bersamaan atau di luar atau dilupakan, maka apa yang dilakukan dengan kebaikan pada orang tua tidak diterima oleh Allah. Maka di antaranya taat kepada orang tua harus diiringi taat kepada Allah. Ridallahu fi ridal walidain. Ini di antaranya 3 ayat yang bersamaan. Ada 3 ayat, berarti 3 ayat yang diiringi satu-satu maka menjadi 6 permasalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah, bisa melaksanakan sholat, bisa mengeluarkan zakat. Apabila sudah mampu mengeluarkan zakat, maka harus mengeluarkannya. Apabila sholatnya bagus, sholatnya bagus, tapi dalam hal masalah zakat kok dilupakan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Begitu pula ayat yang berikutnya, di antara kedua-duanya harus saling berkaitan. Kalau ingin semuanya diterima oleh Allah, maka kedua-duanya 6 permasalahan harus selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mencegah apa yang dilarangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barrul rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kama amara wa azam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan man amana bihi wa aslama qadama kafara bihi wa arham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma'a qadar wa aslam wa ala ma'alam yawm syafa'atul akram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Inna Allah amarahum bi amri fadafi bi nafsi wa thala bi malaikati wa atau bil mu'minina min ibadi wa qala min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الملائكة المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأدرك ونسينا وعلمته وجهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا ولا دنا إلا فسوقتنا ولا خيرا إلا أعطيتنا ولا سعرا إلا كفيتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.